Haleluya, puji Tuhan. Shalom, kami bersama kasih Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu buat kita semua saudara. Apa kabar semuanya? Tetap bersuka cita, tetap bersyukur saudara kasih Tuhan. Katakan amin. Amin. Walaupun kita masih beribadah di rumah saudara, dimanapun kita berada saat ini saudara, firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Amin. Tetaplah berdoa. Amin. Dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Amin. Karena itu yang Tuhan kehendaki dari setiap kita saudara. Katakan amin saudara. Haleluya, kita bersyukur kita masih ada di minggu yang pertama saudara. Di bulan yang kelima tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Kita percaya firman Tuhan katakan dalam segala hal semuanya ada waktunya saudara. Amin. Amin. Ada waktunya kita mungkin sekarang saudara kasih Tuhan mengalami persoalan pergumulan yang berat saudara. Tapi ada waktunya juga saudara kasih Tuhan kita mengalami sukacita. Sebab musim baru akan segera tiba. Sukacita akan segera berlimpah saudara kasih Tuhan. Oh saat penuaian besar. Musim baru dinyatakan. Kesembuhan dinyatakan. Mujizat Tuhan dinyatakan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Jemaat Tuhan di rumah sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Tanggalkan bebanmu saudaraku. Oh bersukacitalah. Yes. Yuk sama-sama katakan. Musim baru telah tiba, sukacita berlimpah. Saat apa saudara? Yes. Anggur baru tercurah. Na 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 na. Katakan sekali lagi saudara. Musim baru sukacita berlimpah. Saat penuaian besar, anggur baru tercurah. Oh anggur baru. Yuk sama-sama katakan. Oh, oh, oh. Kelimpahan datang. Saatnya bersorak. Kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Na 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 na. Hey. Kita bersukacita saudara. Apapun keadaan kita hari-hari ini. Yes. One more time let us say. Ya. Musim baru telah tiba. Sukacita berlimpah. Saat penuaian besar. Anggur baru tercurah. Mari sama-sama katakan. Anggur baru tercurah. Ho ho ho. Kelimpahan datang. Saatnya bersorak. Hey. Kesembuhan datang. Yang lemah berkata ku kuat. Ho ho ho. Kelimpahan datang. Ho ho ho. Saatnya bersorak. Ho ho ho. Kesembuhan datang. Yang
dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Yang percaya kita semua diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Jemaat Tuhan di rumah yang percaya sama-sama katakan amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Sebab anugerahnya sangat besar bagiku. Yo, sama-sama katakan, aku diberkati. Yo, Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. aku dilimpahi. Yang percaya kita semua diberkati Tuhan. Sekalipun dalam keadaan sulit, mari semua tangan di atas katakan, aku diberkati, aku dilimpahi. Amin Tuhan. Oh, aku diberkati Tuhan. Haleluya. Umat Tuhan di rumah saja katakan, aku diberkati ya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Kami percaya Tuhan Yesus, kami orang-orang yang diberkati Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, aku diberkati, aku diberkati. Oh. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oh haleluya. Keadaan boleh sulit, keadaan boleh resesi, keadaan boleh krisis, tapi kami percaya janji Tuhan, kami pasti diberkati Tuhan, kami pasti dicukupi Tuhan. Keadaan ini akan semakin hari Tuhan, semakin membaik Tuhan. Pemulihan terjadi, oh kesembuhan terjadi, kelimpahan terjadi, karena anak domba Allah telah datang Tuhan, memberikan kami keselamatan, memberikan kami sukacita, damai sejahtera yang berlimpah. Ada atas setiap gerejamu Tuhan, dimanapun gerejamu berada saat ini Tuhan, dimanapun anak-anakmu berada saat ini Tuhan, berikan kami hati yang terus menyembah Tuhan, hati yang terus mengasihi Tuhan. Oh Engkau yang menghapus setiap air mata kami, membalur setiap luka hati kami Tuhan. Engkau mengubah setiap ratapan kami menjadi tari-tarian, kain kabung kami menjadi minyak untuk pesta. Engkau yang mengubahkan Tuhan Yesus setiap duka cita menjadi sukacita. Sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau sungguh baik dan teramat baik Tuhan. Angkat suaramu sembah Dia saudaraku, angkat suaramu sembah Dia. Haleluya. Seperti
apapun keadaan kami saat ini Tuhan, Engkau mengajar kami tetap bersuka cita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Sebab kami percaya Tuhan, mujizat masih ada. Badai pasti akan segera berlalu Tuhan Yesus. Sebab kuasa-Mu nyata Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Engkau tidak pernah berubah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati ibadah kami Tuhan saat ini, dari awal hingga akhirnya Tuhan. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa yang baik. Bawa kami menikmati Engkau ya Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan saudaraku. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Ku masuk Tuhan, masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha. mari katakan kepada Tuhan saat ini. Ku masuk ruang Maha Kudus, oh, dengan darah Anak Domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Mari semua tangan di atas katakan, ku menyembahmu, oh ku ku menyembah, kami menyembahmu, kami sembahmu Tuhan. Sebab nama-Mu kudus Tuhan. Oh. Amin Tuhan Yesus. dengan darah Anak Domba. Bawa kami Tuhan, Ku masuk dengan hati tulus, ini kerinduan kami Tuhan Yesus. menyembah yang Maha. Sekali lagi katakan, ku masuk ruang, masuk. Ruang Bawa kami Tuhan, Maha Kudus, suami istri anak-anak kami, dengan orang tua mertua Tuhan. Anak Domba. Bawa kami Tuhan masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu. Bawa kami bersekutu dengan Engkau. Hati tulus, Jangan biarkan kami keluar dari hadirat-Mu Tuhan Yesus. Oh haleluya. Oh, ku we worship you Lord. Ku sembahmu, ku menyembahmu, kami sembah.
suaramu, sembah Dia saudara. Sembah dalam roh, sembah dalam roh, sembah dalam roh. Oh ya rarararabaralaraba ya syaka ya rarararabaralaraba ya rarararabu. Kuria rarararaba ya syaka ya rarararabu. Ini bini ya rarararaba taka ya syaka ya rarararaba. Oh ya rarararaba ya syande. Hina rarararabu ya rararabu ya rarararabu. Kuria rarararaba ya syaka ya rarararaba. Hina rarararaba ya syaka. Oh ya rarararabu. Ini bikin rarararabu. Hina nama ya she. Hina nama ya so. Kuria rarararaba ya syaka. Oh ya rarararaba ya rarararaba ya rarararaba. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu saudaraku. Mari hamba-hamba Tuhan, para pemuji, para penyembah, angkat suaramu, sembah Dia. Oh Jesus, Hiriana rararabu, Kuriana maya syanda ya ya ya. Oh ya rarararaba ya rararabu. Biar seluruh bumi agungkan kebesaran-Mu Tuhan. Biar semua yang bernapas memuji dan menyembah nama-Mu, nama yang kudus, nama yang ajaib, nama yang dahsyat, nama yang datang dari surga, nama yang memberikan kemenangan, nama yang memberikan kesembuhan, nama yang datang untuk memulihkan, untuk memberkati. Oh ya rarararaba ya rarararaba ya rarararaba ya rarararaba. Oh ya rarararaba ya syanda ya rarararaba. Dari setiap rumah-rumah kami Tuhan, Engkau ada, Engkau hadir. Oh, kami bangun mesbah di setiap rumah tangga ada doa pujian penyembahan. Oh syaka ya rarararaba ya rarararaba ya rararabu. Dan kami percaya Tuhan, segala bangsa, suku bangsa, kaum dan bahasa akan datang menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Layaklah segala bangsa, katakan saudara, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus. Kau layak di. Yuk semua tangan di atas saudara, katakan layaklah Indonesia. Layaklah Indonesia, sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus. Kau layak. Sekali lagi saudara katakan, layaklah segala bangsa Tuhan. Oh layaklah
Selamanya Kau luar biasa. Selamanya Kau berkuasa. Selamanya Kau Tuhan. Selamanya Kau Raja. Selamanya Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kuatkan setiap lutut yang goyah. Hiburkan setiap hati yang susah. Sembuhkan setiap yang sakit. Berkati mereka yang berkekurangan. Berikan mereka pengharapan yang hilang pengharapan Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, di dalam Engkau ada mujizat, ada berkat yang berlimpah, ada pemulihan dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan saudara. Kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan saudara saat ini. Biar firman Tuhan menguatkan kita semua saudaraku. Apapun yang kita alami hari-hari ini saudara, kita tetap tenang dalam hadirat Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Biar firman Tuhan yang kita dengarkan saudara hari ini menguatkan iman kita, menguatkan imun kita, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Yang mau sama-sama katakan amin. Haleluya Yesus, haleluya. Kita belajar satu pujian saudara. Satu lagu baru sudah dikasih Tuhan. Mari sama-sama katakan pada Tuhan saudaraku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Katakan sekali lagi sudah kasih Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yuk sama-sama katakan, Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Tenanglah, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang. Tenanglah hatiku, tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Haleluya. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya?
Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. Diam, tenanglah. Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran. Mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Salam Miracle. Sobat Miracle dimanapun kamu berada, melalui program ini kita akan belajar
dari nats kita 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Dan saya beri tema daripada firman Tuhan ini adalah kebangkitan Yesus melenyapkan ketakutan. Saya ulangi, kebangkitan Yesus melenyapkan ketakutan. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 berkata, sebab yang sangat penting kuberitahukan kepada kamu. Paulus berkata kepada jemaat Korintus, Yesus telah mati sesuai kitab suci. Dan hari yang ketiga Yesus dibangkitkan sesuai kitab suci. Di kalender nasional Indonesia, hari Jumat namanya Jumat Agung, yaitu hari wafatnya Isa Al-Masih. Dan hari Minggu bangkitnya Isa Al-Masih. Tentang kepercayaan itu keyakinan orang masing-masing. Tapi kita yang percaya Alkitab ini berkata bahwa Yesus mati dan bangkit sesuai kitab suci. Apa yang menarik? Kitab suci ini iya dan amin. Yesus sepanjang hidupnya hanya menggenapkan kitab suci. Kenapa Yesus jubahnya dibuang undi menggenapi kitab suci? Kenapa Yesus lahir dari seorang perawan sesuai kitab suci? Dan kita fokus hari ini, kita merayakan kematian dan kebangkitan Yesus sesuai kitab suci. Lalu apa hubungannya kebangkitannya dengan kita hari-hari ini? Kita hari-hari ini sedang dilanda yang namanya spirit, roh, ketakutan. Apa bedanya ketakutan sama bahaya? Bahaya itu adalah sebuah kejadian, sebuah peristiwa yang bisa kita lihat dan di depan mata kita, banjir, bahaya longsor, bahaya gempa bumi. Udah kelihatan nyata, kejadian peristiwa. Dan itu bisa mengancam kita. Tetapi ketakutan adalah perasaan. Ya aku takut. Kenapa? Kok ada gelap-gelap? Padahal nggak ada yang gelap. Perasaan dia takut. Yang mengerikan hari-hari ini banyak orang sakit bukan karena COVID-19, tapi karena ketakutan. Ketakutan ini bisa melanda siapa aja. Dokter saja bisa takut. Alim ulama, hamba Tuhan bisa juga takut. Apalagi rakyat biasa juga bisa dilanda ketakutan. Tetapi yang menarik, di Injil Yohanes pasal 20 ayat 26. Pada hari ke-8, di hari kebangkitannya Yesus, murid-murid bersama Thomas sedang ada dalam rumah. Pintu rumahnya sedang terkunci rapat. Pertanyaan besar, kenapa pintu rumahnya terkunci? Hari ini kita PSBB. Kita semacam lockdown di rumah. Tetapi tidak perlu dikunci rumahnya. Tetapi waktu itu murid-murid mengunci rumahnya karena ketakutan kepada orang Yahudi, Farisi, Saduki. Takut kepada tentara Roma, mungkin bisa ditangkap berikutnya setelah Yesus. Ketakutan melanda mereka bukan hanya gurunya udah mati, dikubur. Tapi takut juga ditangkap. Takut akan masa depan. Tidak tahu apa yang dikerjakan. Semua ajaran Yesus sepertinya berlalu, selesai. Bahkan jangan kaget, di Yohanes 21, Petrus meninggalkan panggilan pelayanannya. Dahulu Petrus penjala ikan, menjadi penjala manusia. Setelah Yesus mati dikubur, Petrus mengajak murid-murid yang lainnya, bahkan murid utama, yuk kita cari ikan. Kita menjala ikan kembali. Sebenarnya nggak salah untuk jala ikan, tapi meninggalkan panggilan menjala jiwa ke penjala ikan, itu masalah. Dan sepanjang malam mereka mencari ikan. Nebarkan diri di kanan, nebarkan jala di kiri, di kanan, di depan, di belakang. Sepanjang malam tidak dapat ikan.
Sampai pagi menjelang siang nggak dapat ikan. Dan Yesus berdiri di pinggir pantai dan berkata, "Hai anak-anak, adakah engkau punya lauk pauk?" Yesus tidak bilang, "Hei murid yang kurang ajar." Tidak. Tapi Yesus berkata, "Hei anak-anak, Bapak banget. Ada Bapak di mana di dunia ini yang memecat anaknya? Nggak ada. Tuhan kita adalah Bapak kita." Dan mereka menjawab, "Tidak ada ikan." Sampai menarik. "Tebarkan jalamu di kanan." Mereka nggak babi buiba, langsung tebarkan di kanan. Mereka nggak rapat dulu, mereka nggak rundingan lama-lama, sehingga nggak jadi. Tapi mereka menebarkan jala di kanan. Dan ikannya sangat banyak, 153 ekor. Keren. Sewaktu saya di Israel, di Danau Galilea, saya ada pengalaman menarik. Setelah tour guide lokal menjelaskan, ini Danau Galilea, tempat Yesus bangkit, lalu murid-murid dapat ikan banyak. Lalu tour guide bilang gini, tour guide lokal, Abuna itu pendeta bahasa Arab. Abuna jelaskan. Saya bilang, nggak bisa. Kamu jelaskan, kamu digaji untuk menjelaskan secara sejarah di sini. Dan penjelasannya keren. Memang tidak ada di Alkitab, tapi keren. Itu tidak tersurat tapi tersirat. Dia berkata begini, kalian tidak boleh main-main sama big boss. Yaitu Tuhan Yesus. Tuannya segala Tuan, bosnya segala bos. Waktu Petrus meninggalkan pelayanan penjala manusia ke penjala ikan, mereka merasa nelayan profesional. Mereka pernah menjadi nelayan. Mereka profesional dalam soal perikanan. Dalam menjala ikan. Tapi nggak dapat ikan. Kenapa? Big Boss berkata, semua ikan di laut, jangan masuk jalannya Petrus. Ikan semua taat kepada Big Boss. Tuhannya segala Tuhan. Tuannya segala Tuhan. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan mereka sampai stres nggak dapat ikan. Tapi apa yang menarik? Waktu Petrus menyebarkan jalan sebelah kanan seperti kata Big Boss Yesus. Ikannya banyak karena Big Boss berkata, 153 ikan, masuk, belang masuk. Ikannya besar-besar, jalannya tidak koyak, perahunya tidak tenggelam. Apa yang menarik? Yang terpenting adalah engkau bersama Yesus. Murid-murid sedang ada di rumah di Yerusalem, terkunci karena ketakutan. Tapi yang menarik, Yesus masuk dalam rumah itu di Yohanes 20 ayat 26. Dan Yesus berkata-kata, dan kata-katanya dahsyat. Shalom, damai sejahtera bagimu. Ini kata-kata yang ditunggu hari-hari ini. Shalom, damai sejahtera nggak tersedia di toko online. Cari, beli damai sejahtera. Merek apapun, dari online apapun nggak bisa. Ini hanya dari surga. Damai sejahtera bagimu. Sobat Miracle, dimanapun kau berada, sedang ada di rumah terkunci atau tidak terkunci, kau sedang dalam ketakutan, takut jangan-jangan tertular COVID-19, takut jangan-jangan mulai ini kok tenggorokan serak, agak batuk, demam sedikit, takut akan menghadapi resesi ekonomi, takut menghadapi keluarga yang sedang ODP atau PDP. Dengar baik-baik. Undang Yesus masuk di rumah hatimu. Wahyu 3:20 berkata, lihat, ini Yesus yang ngomong. Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Jangan takut. Damai sejahtera bagimu. Jangan takut, ini banyak diucapkan di Alkitab. Waktu malaikat Gabriel berkata sama Maria, jangan takut. Jangan takut. Pastikan hari-hari ini kebangkitan Tuhan Yesus melenyapkan ketakutan kita. Kalau kau masih takut akan kesehatanmu, masih takut akan kondisi ekonomimu, kesehatan keluargamu, masa depanmu, kau nggak mempercayai kebangkitannya melenyapkan ketakutan.
pastikan hari-hari ini engkau dan seisi rumahmu menerima kebangkitannya yang membangkitkan saudara dan melenyapkan ketakutan saudara. Ketakutan itu wajar. Saya juga pernah takut. Saya juga pernah bimbang dan ragu. Tapi nggak boleh lama. Begitu takut, ucapkan. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau pelindungku. Saat ku lemah, kau kuatku. Yes Lord, sama-sama. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sobat Miracle, dimanapun kau berada, melalui program ini pastikan kebangkitan Yesus membangkitkanmu dan melenyapkan ketakutanmu. Saya akan sampai di penghujung acara ini, pastikan baik-baik. Ketakutan yang masih tersisa, ketakutan yang masih menempel, kau singkirkan. Kenapa? Kebangkitannya menyertai engkau. Saya mau beri contoh. Kalau Anda berpergian dengan Pak Presiden atau Pak Gubernur, Pak Bupati, kau nggak perlu takut. Yang bayar hotel siapa? Ya pejabat lah, presiden lah. Yang makan siapa bayar? Ya Pak Presiden lah. Kita cuma anak angkat, mungkin pejabat rendahan, duta besarnya. Apalagi kalau Tuhan segala Tuhan, yang empunya semesta alam ini. Karena itu saya akan tutup, bukalah. Bukalah, jangan kunci. Wahyu 3:20 berkata, lihatlah kata Yesus, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Yang pertama, buka telingamu. Dengarkan Tuhan berbicara. Jangan buka handphone terlalu banyak. Baca firman. Dengarkan suara firman, bukan suara handphone, suara WA, suara Facebook, suara sosmed. Boleh sekali-sekali yang resmi dari pemerintah. Hoax-hoax itu jangan dengarkan. Dengarkan firman-Nya. Barang siapa mendengar suaraku. Kedua, barang siapa membukakan pintu, buka pintu hatimu. Yesus akan masuk. Seperti di Yohanes 20:26, Yesus masuk. Dan yang ketiga, dahsyat. Waktu kau buka pintu hatimu, pintu rumahmu, dia bukan hanya masuk, buka hidupmu. Dia berjalan bersama engkau. Kemanapun kau pergi, jangan sendiri. Yesus adalah jalan, Yesus adalah kebenaran, Yesus adalah hidup. Yohanes 14:6. Waktu kau berjalan bersama dia, kau akan memiliki jalan, kau memiliki kebenaran, kau memiliki hidup mulai hari ini. Seumur hidupmu, engkau dan seisi rumahmu, selama-lamanya bersama Yesus, Sang Juru Selamat, Tuhan dan Raja kita. Siapapun engkau hari-hari ini yang sedang takut, wajar. Kau takut wajar, saya juga pernah takut. Tetapi segera kalahkan ketakutan itu dengan naikkan pujian, naikkan doa. Pastikan nyanyian ini menjadi doa saudara. Nyanyian ini menjadi iman saudara. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku
percaya Kau ada padaku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sama-sama yes. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Terakhir sama-sama angkat tanganmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari kita berdoa, sempurnakan firman-Mu ini supaya kami boleh membuka telinga kami, membuka hati kami, membuka hidup kami, menerima Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup, sehingga kebangkitan Yesus melenyapkan ketakutan kami. Takut akan COVID-19, takut akan resesi ekonomi, takut akan masa depan, lenyap di dalam kebangkitan Yesus. Sehingga kami mengiring Yesus, kami memiliki yang namanya jalan bersama Yesus, kebenaran bersama Yesus, hidup bersama Yesus, kami dan seisi rumah kami. Seperti Kisah Rasul 16:31, percayalah kepada Yesus, engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Terima kasih Bapa, selamatkan bangsa kami, berkati dari presiden kami, wakil presiden, seluruh gubernur, seluruh bupati, seluruh wali kota, seluruh camat, seluruh lurah, RW, RT. Rakyat Indonesia dilindungi dengan sempurna. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari angkat tangan saudara, sembah Dia. Oh Dia sembah, berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, berbahasa roh. Oh Dia labakan nama ya. Oh rana bara. Oh Yesus. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus, Yesus. Oh rana masikara bara. Oh rana bara. Oh rabakana matakara. Ya bara. Oh rira. Oh re di bala. Oh re la bala. Oh la. Oh re di. Oh Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus. 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 Oh re la bala. Oh la bala. Oh re la bala. Oh Yesus. 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 Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari, arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari, tundukkan kepala. Siapakah kami ini ya Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kau pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan, Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati kami, Engkau tuntun kami, Engkau sembuhkan kami. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi, lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang sekarang Tuhan ungkapkan kepada saudara, langsung minta ampun. Ampuni Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami, ampuni, ampuni. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Mari saudara, angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari, angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan saudara. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Ucapkan syukur. Oh Tuhan, mengucap syukur padamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Buat kebaikan Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Oh terima kasih. Mari nyanyikan lagu ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya lewat firman Tuhan yang kita dengarkan saat ini, kita semua diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Kita semua dikuatkan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Mari kita berdoa siapa sudah dikasih Tuhan. Kita bersyukur kita boleh selesaikan ibadah kita saat ini. Katakan terima kasih Tuhan Yesus.
Engkau baik bagi kami Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan, kami masih beribadah di rumah-rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kami Tuhan, menikmati hadirat-Mu ya Bapa yang baik. Walaupun kami tidak beribadah di gereja Tuhan, tapi kami percaya di rumah kami ada mimbar, ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada mesbah doa, pujian penyembahan yang akan mengubahkan setiap keluarga lepas keluarga, memulihkan keluarga lepas keluarga Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang membawa kami Tuhan menikmati betapa dalamnya kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang telah kami nikmati Tuhan saat ini. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengar Bapa yang baik, menguatkan kami semua di minggu yang pertama di bulan yang kelima ini Tuhan. Terima kasih juga kami berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak Gembala kami yang ada di pusat Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo dan keempat wakilnya, dan juga Tuhan Yesus Gembala CK kami yang terus berjaga-jaga atas jiwa kami, Bapak Pendeta Dr. Timotius Sardono, Ibu Gembala kami Tuhan, kedua anaknya Tuhan, dan seluruh wakil-wakil CK Tuhan, Bapak Pendeta Profesor Sasmoko, Bapak Pendeta Haryo Tuhan, juga Bapak Pendeta Antonius Tone Tuhan. Engkau pakai hamba-hamba dengan luar biasa Bapak yang baik Tuhan. Engkau terus mengurapi mereka Tuhan, dimanapun mereka melayani Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan, pengerja aktivis yang ada, yang mensukseskan ibadah-ibadah kami Tuhan. Engkau terus memberkati mereka semua berlimpah-limpah Bapak yang baik. Dan seluruh umat jemaat Tuhan yang saat ini Tuhan ada di rumah masing-masing Tuhan, dengan berbagai pergumulannya, Tuhan tolong mereka semua Tuhan Yesus. Berkati mereka berlimpah-limpah. Tuhan kuatkan mereka yang lemah, hiburkan mereka yang susah Tuhan, sembuhkan mereka yang sakit. Berkati mereka dengan segala pergumulan mereka Tuhan. Kami percaya setiap umat jemaat Tuhan yang ada Tuhan diberkati Tuhan luar biasa. Dan kami imani Tuhan, tidak lama lagi Tuhan kami akan kembali beribadah di tempat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami Tuhan, di gereja-Mu Tuhan, GBI Miracle Service ya Tuhan. Kami percaya Bapa yang baik, nama Tuhan terus dipermuliakan, dan penuaian jiwa-jiwa yang terbesar yang terakhir akan terjadi Bapa yang baik. Terima kasih untuk bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan selamatkan bangsa ini Tuhan Yesus. Pulihkan Tuhan keadaan bangsa kami dari segala krisis ekonomi Tuhan akibat dari COVID-19 ini Tuhan. Biar Tuhan yang membuat Tuhan Yesus perbedaan Bapa yang baik Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan akan diluputkan dari segala kedahsyatan malapetaka Tuhan. Indonesia diberkati, Indonesia disembuhkan, Indonesia dipulihkan. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Joko Widodo Tuhan, dan wakilnya Bapak Maruf Amin Tuhan. Berkati Bapak yang baik dan seluruh jajarannya ya Tuhan. Aparat keamanan bangsa kami Tuhan, semuanya Kau berkati Bapak yang baik Tuhan Yesus. Seluruh pemimpin dari daerah Tuhan, baik itu para gubernur Tuhan, wali kota, setiap bupati, kecamatan, kelurahan, RT RW di kami tinggal, semua Engkau berkati Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan, setiap rumah sakit yang saat ini menangani Tuhan, korban-korban Tuhan dari Tuhan COVID-19 Tuhan, baik di rumah sakit negeri, rumah sakit swasta, di Wisma Atlet Tuhan, di seluruh Indonesia Tuhan, jamah sembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pasien-pasien yang terpapar Tuhan, jamah mereka, sembuhkan mereka Tuhan, mujizat terjadi bagi mereka Bapak yang baik. Juga untuk setiap dokter, tim medis Tuhan, Tuhan, para perawat yang menangani mereka Tuhan, juga para relawan yang telah berjeripaya Tuhan, Tuhan, bahkan mereka yang ada di garis depan Tuhan, untuk percepatan penanganan COVID-19 ini Tuhan, berkati mereka semua. Kami percaya Tuhan tidak lama lagi Bapak yang baik Tuhan, badai akan segera berlalu Tuhan, akan digantikan dengan sukacita yang luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik Tuhan. Ini doa kami kepadamu Tuhan saat ini. Kami percaya setiap doa kami Tuhan dengar, setiap doa kami Tuhan jawab, karena Kau hanya sejauh doa. Sekali lagi Tuhan berkati tempat ini Tuhan, yang melayani Tuhan, baik itu sebagai pemain musik, multimedia, kameramen ya Tuhan Yesus, para singers, worship leader Tuhan, semua yang telah mensukseskan ibadah ini, Tuhan berkati kami semuanya Bapak yang baik. Setiap jeripaya kami tidak pernah sia-sia, dan kami siap Tuhan menerima berkat-Mu lewat hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan Bapa-Mu
angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.